Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Selasa 16 Agustus 2022. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat hari baru yang Kau anugerahkan. Kami rindu untuk mengawali hari ini dengan bersekutu denganmu, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus membantu kami untuk dapat memahami apa yang hendak Engkau sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Keluarga damai, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 44-53. Namun saat ini saya akan membacakan mulai dari ayat ke-48 sampai 53. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikianlah firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nats bacaan kita hari ini merupakan rangkaian dari pembelaan Stefanus dalam sidang Mahkamah Agama ketika ia dituduh mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dia mengawali pembelaannya dengan menjelaskan kembali tentang kisah bangsa Israel, mulai dari masa Abraham. Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya orang Israel biasa, tetapi Stefanus adalah seorang berhikmat yang memiliki pengetahuan yang luas tentang bangsa Israel, bahkan mulai dari leluhur mereka Abraham. Lalu di akhir pembelaannya, Stefanus menyampaikan teguran keras kepada para imam dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang keras kepala dan selalu menentang Roh Kudus. Mereka menutup telinga sehingga tidak bersedia menerima Kristus. Para imam ini hidup dengan penuh kemunafikan. Mereka sangat menjunjung tinggi ritual-ritual di bait Allah. Namun dalam kehidupannya, mereka menolak ajaran para nabi dan mereka tidak mau mendengar. Bahkan ketika Allah sendiri telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Mereka mengagungkan bait Allah, namun menolak Allah dan orang-orang yang diutusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah tidak dapat dibatasi oleh sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia. Ia terlalu besar dan agung untuk ditempatkan hanya dalam suatu bait buatan manusia. Ketika para imam ini begitu mengagungkan bait Allah dan segala ritualnya, mereka melupakan bahwa Allah lah yang seharusnya dimuliakan di atas semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang sangat disayangkan, banyak umat Tuhan pada saat ini juga masih berpikir demikian. Kita mencari gedung gereja yang megah dengan fasilitas yang wow, karena kita berpikir bahwa tanpa itu kita tidak dapat beribadah dengan baik. Atau mungkin kita berpikir, saya tidak begitu, gedung gereja tidak harus besar dan megah. Tetapi kita berpikir bahwa kalau kita mau mencari Tuhan, ya harus ke gereja, karena gereja adalah tempat Tuhan berdiam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan memberi batasan akan keberadaan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, yang seharusnya kita sembah dan muliakan adalah Tuhan itu sendiri. Berikan hati dan pikiran yang terfokus kepadanya, bukan kepada tempat ataupun ritual yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingat kira-kira 2,5 tahun yang lalu, tepatnya 22 Maret 2020. Itu adalah ibadah online kita yang pertama di masa pandemi ini. Tepat 1 minggu sebelumnya, nats khotbah minggu terambil dari Yohanes 4 yang menceritakan percakapan Yesus dengan wanita Samaria.
Dalam Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Saya mengingat betul nats ini karena seminggu kemudian, karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita tidak dapat beribadah di gereja lagi, tetapi di rumah masing-masing secara online. Tetapi memang ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita tidak hanya bisa menyembahnya di gunung ini, di Yerusalem, atau di gereja kita saja. Saya lanjutkan di ayat 22 dan 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Keluarga damai, Allah menghendaki agar kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Janganlah kita membatasi penyembahan kita hanya di gereja dan di dalam ritual ibadah saja, karena itu bisa membawa makna yang lain. Ketika kita beranggapan bahwa Tuhan hanya diam di gereja, ketika kita meninggalkan ruang ibadah, maka kita pun meninggalkan Tuhan. Dan penyembahan kita kepada Tuhan tidak tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apakah itu juga berarti bahwa kita tidak perlu ke gereja kalau mau beribadah? Bapak, Ibu, Saudara, memang Allah tidak memerlukan gedung atau tempat tertentu untuk menerima puji dan sembah kita. Namun kitalah yang perlu tempat untuk memfasilitasi penyembahan kita dan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman lainnya, untuk kita bersatu hati bersama-sama menyembah dan melayaninya. Karena itu, mari saya terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali ke gereja. Karena dalam persekutuan itulah kita bisa terus bertumbuh dan berbuah bersama bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan kita yang maha besar itu tidak hanya hadir dan diam di dalam bait Allah atau di dalam gereja, namun Ia hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan selayaknya lah kita menyembah Dia bukan hanya di gereja, namun di setiap tempat dan waktu dalam keseharian kita. Ketika kita bekerja, sudahkah kita mendengar suara Tuhan yang memimpin kita melakukan pekerjaan yang benar? Ketika kita berkata-kata, sudahkah kata-kata kita menggambarkan kasih-Nya? Bahkan ketika kita menegur atau marah, sudahkah kita menegur dengan benar dalam kasih Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Ia rindu agar kehadirannya sungguh-sungguh dapat kita rasakan dalam keseharian kita. Mari Bapak Ibu, kita berikan hati kita untuk menjadi kediaman Tuhan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kalau hati kita sungguh-sungguh kita berikan untuk Tuhan, maka niscaya kehidupan kita pun akan memancarkan kasih Tuhan bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita renungkan bersama. Sungguhkah kita sudah memberikan hati kita untuk menjadi kediaman Tuhan? Sungguhkah kita memberikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua kita sama-sama menyanyikan suatu pujian, Hati Ini Rumahmu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di
dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami ketika kami berkata kami ini milik-Mu, kami menyembah-Mu, namun seringkali kami hanya menyembah-Mu pada waktu-waktu tertentu dan pada tempat-tempat tertentu. Dan selebihnya, keegoisan kamilah yang bertahta di hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk kembali berkomitmen menyerahkan hati dan hidup kami untuk menjadi kediaman-Mu. Bertahtalah Tuhan, dan kiranya hidup kami pun boleh menjadi saksi akan kasih-Mu, dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.